Minggu ini trader tidak sedang menunggu sebuah candle. Mereka sedang menunggu sebuah keputusan. Karena minggu ini, pertarungannya bukan hanya antara buyer dan seller. Ini adalah pertarungan antara inflasi, suku bunga, utang Amerika, dan kepercayaan terhadap dolar. Di satu sisi, Federal Reserve menghadapi inflasi yang belum benar-benar jinak. Di sisi lain, market mulai mempertanyakan seberapa kuat sebenarnya fondasi ekonomi Amerika. Dan ketika semua mata akhirnya tertuju ke Jackson Hole, satu pidato bisa mengubah arah dolar. Satu angka PCE bisa mengubah ekspektasi suku bunga. Dan satu breakout bisa menjadi awal dari perjalanan besar. Minggu inilah, market akan mencari jawabannya. Di video ini, kita akan membedah top 5 pair minggu ini. Dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Analisa fundamental. Karena minggu ini bukan minggu biasa, ada 3 nama yang harus kita ingat: PCE, Treasury, dan Jackson Hole. Hari pertama dibuka dengan komentar Treasury Secretary Bessent. Market akan mencari petunjuk mengenai kebijakan Treasury, buyback obligasi, dan bagaimana pemerintah Amerika merespons tekanan pada imbal hasil jangka panjang. Setiap komentar yang dianggap memperbesar kekhawatiran fiskal bisa kembali menekan dolar. Sebaliknya, jika Treasury berhasil meyakinkan market, dolar bisa mendapatkan kenaikan cepat. Di hari Selasa, relatif lebih tenang. Namun data consumer confidence tetap penting. Perkiraan berada di sekitar 90,3. Jika data jatuh jauh di bawah ekspektasi, market bisa kembali mempertanyakan kekuatan konsumsi Amerika. Dan jika data justru jauh lebih kuat, dolar bisa mendapatkan support. Tetapi di hari Rabu, market mulai serius. Core PCE diperkirakan naik 0,2% month over month. Angka ini penting karena PCE merupakan salah satu indikator inflasi yang sangat diperhatikan Federal Reserve. Jika PCE lebih tinggi dari ekspektasi, market bisa kembali meningkatkan ekspektasi hawkish the Fed. Imbal hasil naik, dolar menguat, gold mendapatkan tekanan, euro dan pound menghadapi risiko reversal. Tetapi jika PCE lebih rendah dari ekspektasi, ceritanya berubah. Di hari yang sama, market juga mendapatkan revisi GDP kuartal kedua. Perkiraan dalam kalender berada di sekitar 1,5%, dibanding estimasi sebelumnya 2,1%. Ini menjadi penting karena market sedang mencoba menjawab satu pertanyaan. Apakah ekonomi Amerika benar-benar mulai kehilangan momentum? Jika GDP turun, sementara PCE juga melemah, kombinasi tersebut bisa menjadi pukulan bagi dolar. Tetapi jika GDP tetap kuat dan tekanan inflasi bertahan, The Fed kembali memiliki alasan untuk bersikap hawkish. Di hari Kamis, fokus berpindah ke pasar tenaga kerja market Amerika. Initial jobless claims diperkirakan sekitar 208.000. Tetapi ada satu event yang sangat penting untuk yen Jepang, Tokyo Core CPI. Perkiraan sekitar 1,8% year over year. Jika inflasi Jepang kembali menunjukkan ketahanan, ekspektasi terhadap normalisasi kebijakan BOJ bisa meningkat, dan itu menjadi bahan bakar bagi yen. Namun sebenarnya, seluruh minggu ini hanyalah perjalanan menuju satu tempat, Jackson Hole. Disinilah market menunggu suara dari Federal Reserve Chairman Kevin Warsh. Pidato keynote dijadwalkan pada 28 Agustus. Dan market tidak hanya akan mendengar apa yang dia katakan. Market akan mendengar apa yang tidak dia katakan. Apakah The Fed masih takut terhadap inflasi? Apakah September masih membuka ruang untuk perubahan kebijakan? Bagaimana The Fed melihat tekanan dari imbal hasil surat utang negara? Dan apakah kondisi finansial saat ini sudah cukup restriktif? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut bisa menentukan arah dolar untuk beberapa minggu berikutnya. Jumat menjadi hari terakhir, tetapi justru bisa menjadi hari paling volatil. Karena selain pidato Kevin Warsh, market juga akan mendapatkan preliminary benchmark revision untuk payroll employment. BLS menjadwalkan publikasi preliminary benchmark revision pada 28 Agustus.
Kalender menunjukkan revisi sebelumnya sekitar minus 911.000. Jika revisi kembali menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika selama ini lebih lemah dari yang diperkirakan, dolar bisa mendapat tekanan. Tetapi jika revisi tidak terlalu buruk, fokus kembali kepada Federal Reserve. Jadi fundamental minggu ini sangat sederhana untuk dibaca, tetapi sangat sulit untuk diperdagangkan. Market kemungkinan masuk ke mode volatilitas sangat tinggi, dan inilah yang harus diwaspadai. Top 5 per minggu ini. Pertama, per Euro USD pada time frame H4. Lihat struktur market di sebelah kiri mengalami tekanan bearish yang panjang. Lower high, lower low. Momentum turun, kemudian market berhenti. Harga masuk ke fase konsolidasi, dan setelah itu sesuatu berubah. Harga mulai membentuk higher low, kemudian menembus struktur sebelumnya. Momentum mulai berpindah dari seller kepada buyer. Zona 1,1540 sampai 1,1480 menjadi demand penting. Dari sana harga melakukan impuls bullish. Perhatikan EMA. EMA jangka pendek mulai bergerak ke atas. Harga berada di atas moving averages dan berubah menjadi bullish. Ini memberi kita satu pesan sederhana. Trendline bullish juga masih memberikan struktur naik. Selama trendline dan support utama tidak ditembus secara valid, struktur bullish masih memiliki validitas. Tetapi sekarang lihat ke atas, disinilah cerita menjadi menarik. Market sedang berhadapan dengan area resistance di 1,1710 sampai 1,1750. Ini bukan sekedar garis horizontal. Dan di atasnya terdapat zona supply yang lebih besar berada di 1,1790 sampai 1,1850. Jadi struktur di atas harga saat ini sangat jelas. Sekarang kita lihat sisi bawah. Area support utama berada di 1,1610 sampai 1,1570. Ini adalah area yang sangat penting karena jika harga melakukan pullback, lalu buyer kembali masuk dari sini. Tetapi jika gagal, perhatian berpindah ke zona demand di 1,1540 sampai 1,1480. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga mencapai resistance 1,1710, lalu seller mencoba menahan, tetapi buyer terus menekan, maka momentum kenaikan bisa terbentuk. Target pertama, 1,1750. Target kedua, 1,1790. Target ketiga, 1,1850. Kita tidak perlu mengejar market, kita hanya perlu mengikuti struktur. Skenario kedua, bearish. Jika harga masuk ke area resistance tetapi muncul rejection kuat, kemudian harga kembali jatuh di bawah support 1,1610. Maka momentum bullish mulai rusak. Target pertama, 1,1570. Target kedua, 1,1540. Target ketiga, 1,1480. Skenario ini masih bisa dianggap sebagai retracement dalam struktur bullish. Ada satu hal yang harus selalu kita ingat. Trading bukan tentang siapa yang paling pintar menebak masa depan. Trading adalah tentang siapa yang paling disiplin ketika masa depan belum jelas. Karena trader yang baik tidak memaksa market mengikuti skenarionya, melainkan menunggu market mengonfirmasi skenarionya. Kedua, per GBP/USD pada time frame H4. Kita lihat struktur market. Setelah harga membentuk base di area demand, market mulai membangun recovery. Higher low, higher high, kemudian higher low berikutnya. Sekarang perhatikan EMA. EMA cepat berada di atas EMA yang lebih lambat, dan keduanya memiliki kemiringan positif. Ini memperlihatkan bahwa momentum masih mendukung buyer. Kemudian kita memiliki ascending trendline. Trendline ini menggambarkan jalur perjalanan bullish. Tren masih memiliki fondasi, tetapi ketika trendline ditembus, kita mulai mendapatkan sinyal. Karena satu garis yang ditembus belum cukup, kita membutuhkan konfirmasi struktur. Dan sekarang kita sampai pada bagian paling penting dari chart. Area resistance 1,3680 sampai 1,3730. Inilah medan pertempuran pertama,
Artinya market sudah sangat dekat dengan area tersebut. Jika berhasil ditembus, perjalanan belum selesai. Karena di atasnya terdapat zona supply di 1,3760 sampai 1,3850. Ini adalah medan pertempuran terakhir, zona di mana seller berpotensi kembali muncul. Sekarang kita berbalik, jika breakout gagal, di mana buyer akan mempertahankan market. Jawabannya ada di area support 1,3520 sampai 1,3470. Selama area ini bertahan, struktur bullish masih relatif aman. Harga bisa melakukan retracement, bisa membuat pullback. Namun jika tekanan jual jauh lebih besar dan support akhirnya runtuh, kita melihat area yang jauh lebih penting menuju zona demand di 1,3390 sampai 1,3280. Zona yang sebelumnya menjadi titik lahirnya recovery. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga kembali menyerang resistance 1,3680, buyer masuk, candle menembus. Kita menunggu candle close di atas resistance. Maka struktur breakout menjadi jauh lebih valid. Target pertama, 1,3730. Target kedua, 1,3760. Target ketiga, 1,3850. Jadi semakin tinggi harga, semakin besar kebutuhan untuk mengunci profit dan mengelola risiko. Skenario kedua, bearish. Jika harga masuk ke resistance, muncul rejection dan momentum buyer melemah. Kemudian harga turun menembus support 1,3520. Maka struktur bullish mulai kehilangan fondasi. Target pertama 1,3470. Target kedua 1,3390. Target ketiga 1,3280. Disinilah struktur bullish benar-benar akan diuji. Dan sekarang, inilah bagian terpenting. Kita tidak perlu mengetahui masa depan. Kita hanya perlu mengetahui apa yang akan kita lakukan ketika market memberikan informasi. Jika breakout terkonfirmasi, ikuti strukturnya. Jika rejection terkonfirmasi, hargai sinyal reversal. Ketiga, pair USD JPY pada time frame H4. Perhatikan struktur market. Sebelumnya, market berada dalam fase bullish, higher high, higher low, kemudian higher high berikutnya, market terus naik hingga memasuki supply. Tetapi disinilah semuanya berubah, seller masuk, momentum bullish runtuh, dan harga mengalami bearish displacement yang sangat agresif. Dari sekitar 164, harga jatuh menuju area 158. Artinya struktur bullish sebelumnya telah mengalami kerusakan serius. Sekarang lihat EMA. Pada fase bullish, EMA cepat, berada di atas EMA lambat, kemiringannya positif, dan harga menghormati support dinamis. Tetapi setelah rejection dari supply, EMA mengalami bearish crossover. Kemiringannya berubah, dan harga jatuh jauh di bawahnya. Sekarang EMA mulai mendatar, market sedang memasuki fase konsolidasi. Ada satu elemen lain yang menarik, trend line ascending yang terbentuk dari area demand. Selama trendline ini bertahan, buyer masih memiliki kesempatan mempertahankan recovery. Tetapi jika trendline pecah bersamaan dengan support, maka recovery berpotensi berubah menjadi kelanjutan bearish. Sekarang kita sampai pada level terpenting minggu ini, area resistance 159,80 hingga 160,70. Ini adalah medan pertempuran. Jika buyer mampu membawa harga kembali ke area ini, mereka akan mencoba menghapus bearish structure sebelumnya. Tetapi seller tahu bahwa area ini adalah tempat terbaik untuk bertahan. Karena di atas sana terdapat supply yang lebih besar di 162,70 sampai 164. Disinilah rally sebelumnya berhenti. Disinilah seller mengambil alih. Dan selama harga belum kembali menembus zona ini, kita belum bisa mengatakan bahwa tren bullish telah kembali. Sekarang lihat ke bawah. Area support 158 sampai 157,20. Ini adalah pertahanan pertama buyer. Jika area ini mampu bertahan, recovery masih memiliki kesempatan. Tetapi jika gagal dan ditembus dengan kuat, maka cerita berubah. Di bawahnya terdapat zona demand besar di 156,70
sampai 155,20. Ini adalah area di mana buyer sebelumnya masuk dengan agresif. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga turun tetapi 158 bertahan, buyer mulai muncul. Harga membentuk higher low. EMA mulai berbalik, kemudian resistance 159,80 ditembus. Maka struktur market mulai berubah. Target pertama, 160,70. Target kedua, 162,70. Target ketiga, 164. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan. Market sering menciptakan false breakout. Skenario kedua, bearish. Jika harga melakukan retracement kecil dari resistance dan akhirnya tekanan jual berlanjut menuju support 158, maka penurunan akan semakin terbuka. Target pertama, 157,20. Target kedua, 156,70. Target ketiga, 155,20. Semakin lengkap rangkaian tersebut, semakin kuat skenario bearish. Ada satu kalimat yang layak kita bawa minggu ini. Market tidak menghargai prediksi, market menghargai persiapan. Market tidak membayar kita karena kita mampu menebak. Market memberi peluang kepada mereka yang sudah siap ketika konfirmasi akhirnya datang. Jadi apa yang perlu kita siapkan? Selanjutnya, silver pada time frame H4. Kita lihat struktur sebelumnya. Silver mengalami rangkaian lower high dan lower low. Seller menguasai market sampai harga memasuki zona demand. Di sana tekanan seller mulai kehilangan tenaga. Harga kemudian menciptakan higher low, higher high, higher low, dan higher high berikutnya. Secara struktur, market telah berubah bullish. Sekarang lihat EMA. EMA cepat berada di atas EMA yang lebih lambat, keduanya mulai memiliki kemiringan ke atas. Dan harga masih berada di atas keduanya. Ini mengonfirmasi satu hal, momentum saat ini masih berada di pihak buyer. Sekarang kita sampai pada level terpenting. Ini bukan sekedar angka, 70 adalah level psikologis. Dan 71,50 menjadi batas atas resistance yang terlihat jelas pada chart. Inilah medan pertarungan. Buyer ingin breakout, seller ingin mempertahankan area ini. Dan ketika dua kekuatan bertemu, volatilitas biasanya meningkat. Jika berhasil ditembus, jangan langsung menganggap perjalanan selesai. 72,30 hingga 75, ini adalah zona supply berikutnya. Jadi, breakout 70 hanya membuka pintu, belum tentu membawa silver langsung ke 75. Market masih harus melewati supply. Sekarang lihat sisi sebaliknya. Area support penting di 63 hingga 61. Jika silver mengalami rejection dari 70, harga dapat melakukan retracement menuju area ini. Dan di bawahnya, ada zona demand yang jauh lebih besar di 59,50 hingga 57. Inilah area yang sebelumnya menjadi titik lahirnya bullish reversal. Selama demand ini bertahan, bias bullish jangka menengah masih memiliki fondasi. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga berhasil menembus resistance 70 dengan volume yang kuat, maka ini tanda buyer menguasai market. Target pertama, 71,50. Target kedua, 72,30. Target ketiga, 75. Silver dapat memasuki fase kelanjutan bullish yang baru. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance dan terjadi rejection hingga menembus support 63, maka ini tanda seller mengambil alih. Target pertama, 61. Target kedua, 59,50. Target ketiga, 57. Struktur bullish mulai mendapatkan tekanan serius. Dan disinilah banyak trader melakukan kesalahan. Mereka memilih sisi terlalu cepat. Melihat bullish, langsung buy. Melihat resistance, langsung sell. Padahal market tidak berkewajiban mengikuti bias kita.
Yang kita butuhkan bukan keberanian untuk menebak. Yang kita butuhkan adalah kesabaran untuk menunggu konfirmasi. Terakhir, gold pada time frame H4. Pada chart, kita bisa melihat perubahan karakter yang cukup jelas. Gold sebelumnya mengalami fase penurunan dan konsolidasi. Kemudian buyer mengambil alih, harga membentuk higher low, higher high, dan momentum bullish terus berkembang. Ini adalah struktur market bullish. Moving average juga mendukung cerita yang sama. EMA cepat bergerak di atas EMA yang lebih lambat. Harga berada di atas keduanya, dan kemiringan moving average mulai mengarah naik. Kemudian kita memiliki trendline bullish. Trendline ini menjadi jalur yang mengawal rally gold. Selama higher low masih terbentuk dan trendline belum patah, buyer masih memiliki kontrol. Tapi sekarang kita sampai pada bagian paling penting. Area pertama resistance 4660 sampai 4720. Inilah tembok utama gold minggu ini. Harga saat ini berada di sekitar 4604. Artinya, gold hanya membutuhkan perjalanan relatif pendek sebelum memasuki area supply pressure. Dan disinilah trader harus berhenti mengejar. Karena resistance bukan berarti sell. Resistance adalah tempat kita menunggu market menunjukkan reaksinya. Jika gold berhasil melewatinya, ceritanya belum selesai. Di atasnya terdapat zona supply besar di 4770 sampai 4870. Jadi secara sederhana, ini adalah benteng berikutnya. Sekarang kita lihat sisi bawah. Area support di 4420 hingga 4350. Area yang dapat menjadi tempat buyer mempertahankan struktur bullish. Dan di bawahnya, kita memiliki zona demand di 4320 sampai 4230. Jika gold hanya pullback menuju support, itu belum tentu bearish. Tetapi jika support tata dan market mulai membentuk lower high serta lower low, maka ceritanya mulai berubah. Skenario trading. Skenario pertama, bullish. Jika harga kembali naik menuju resistance 4660 dan mampu bertahan, maka probabilitas kelanjutan bullish semakin kuat. Target pertama, 4720. Target kedua, 4770. Target ketiga, 4870. Breakout yang lebih berkualitas membutuhkan konfirmasi. Skenario kedua, bearish. Jika harga gagal menembus resistance dan kembali ditolak, kemudian tekanan jual meningkat hingga support 4420 akhirnya ditembus, maka berpeluang melanjutkan penurunan. Target pertama, 4350. Target kedua, 4320. Target ketiga, 4230. Tetapi sekali lagi, kita membutuhkan perubahan struktur. Inilah bagian paling penting dari analisa minggu ini. Jangan merasa harus tahu kemana gold akan bergerak, karena kita tidak pernah benar-benar tahu. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan skenario. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.